memang tidak mengetahui hal-hal menyangkut masa depannya secara pasti. Itulah sebabnya setiap pengetahuan atau informasi yang muncul tentang keberadaan manusia di masa depan dalam arti tertentu akan menarik perhatian manusia. Namun Tuhan, Sang Pencipta manusia pasti mengetahuinya sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, yang terbaca dalam Roma pasal 11 ayat 36. Dengan kata lain, Tuhan sudah mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau yang lebih dikenal di kalangan akademisi sebagai doktrin eskatologi kepada manusia di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Istilah eskatologi dibangun dari dua kata Yunani, yang pertama eskatos yang artinya akhir atau terakhir, dan yang kedua yaitu logos yang artinya firman atau ajaran. Pada umumnya, istilah eskatos digunakan untuk menjelaskan gagasan mengenai batas waktu secara alami. Dalam Matius pasal 5 ayat 26, menerangkan batas waktu atau akhir secara geografis. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mengungkapkan suatu limit masa secara temporer dalam Matius pasal 12 ayat 45. Namun secara teologis, istilah eskatos dipakai untuk menjelaskan doktrin eskatologi, yakni mengungkapkan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, meliputi hari pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, saat kedatangan Antikristus 2 Timotius pasal 3 ayat 1, Yakobus pasal 5 ayat 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 3, Yudas pasal 18, dan pertama Yohanes 2 ayat 18, akhir pembinasaan musuh Kristus 1 Korintus 15 ayat 26, saat trompet terakhir berbunyi menjelang kedatangan Yesus dalam kisah pertama Korintus pasal 15 ayat 52, yang dan menjelaskan tentang kedatangan Kristus Ibrani pasal 1 ayat 2, serta mengungkapkan ajaran tentang kebangkitan orang mati dan penghakiman yang akan datang dalam Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Juga menerangkan karakter Kristus yang maha kekal dalam Wahyu pasal 1 ayat 19. Baik, kita langsung dalam pembahasan. Yang pertama, kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam pengajaran Perjanjian Baru, masa yang akan datang disebut sebagai eskatologi, yang berasal dari kata Yunani eskatos yang artinya terakhir. Pada topik ini terdapat 4 bagian utama, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang-orang percaya, penghukuman, dan kekekalan. 1. Kitab-kitab Injil Sinoptik. Masa yang akan datang atau Alam Hahba dibedakan secara jelas sekali dalam masa sekarang dan masa peralihan dari masa yang satu menuju masa yang lainnya dikenal sebagai hari Tuhan. Kata parousia, yaitu kata yang sering digunakan untuk kedatangan Kristus, hanya pada satu penjelasan yang memuaskan sehubungan dengan adanya kepercayaan yang teguh dan meluas bahwa Yesus secara pribadi akan datang kembali, yaitu bahwa Yesus sendiri yang telah menubuatkan hal itu. A. Kedatangan Anak Manusia. Bagi Yesus, kedatangan yang kedua kali bukan merupakan suatu kemungkinan, tetapi suatu hal yang pasti. Di dalam salah satu perkataannya, kedatangan yang kedua kali dihubungkan secara khusus dengan kerajaan Allah. Dalam Matius 16 ayat 2, Markus pasal 9 ayat 1. Dan hal ini merupakan petunjuk untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai perkataan-perkataan lainnya tentang kedatangan yang kedua kali pada masa depan. B. Kedatangan Kristus dalam gambaran apokaliptik. Penulis-penulis apokaliptik Yahudi sering menggunakan lambang-lambang seperti tanda-tanda di langit untuk menggambarkan kedatangan Mesias yang diharapkan. Dalam Markus 13 ayat 26, Matius pasal 24 ayat 30, Markus 14 ayat 62, Matius pasal 26 ayat 64, Lukas pasal 21 ayat 27. Disebutkan mengenai kedatangannya dalam awan-awan. Hal yang sama juga dapat dikatakan mengenai kemuliaan yang mendampingi awan-awan itu
dalam Lukas pasal 9 ayat 26 dan Markus pasal 13 ayat 26. C. Kedatangan Kristus didahului dengan tanda-tanda. Di dalam semua catatan mengenai khotbah tentang akhir zaman, disebutkan tentang semacam peristiwa yang harus terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu peperangan, gempa bumi, kelaparan, penganiayaan. Dalam Markus 13 ayat 7-9, Matius 24 ayat 6-9, Lukas pasal 21 ayat 10-12. Namun di dalam semua catatan disebutkan dengan tanda-tanda khusus yang terjadi di langit, seperti matahari dan bulan akan menjadi gelap dan terjadi goncangan-goncangan besar di langit yang akan terjadi tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam Matius 24 ayat 29-30, Markus 13 ayat 24-26, dan Lukas pasal 21 ayat 25-27. Kejadian-kejadian itu mengakibatkan ketakutan yang besar di antara manusia dan dengan jelas dimaksudkan untuk menimbulkan rasa hormat dan gentar sebagai pendahuluan yang terjadi tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Suatu tanda khusus lainnya yang sama sekali berbeda bentuknya ialah bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Dalam Markus pasal 13 ayat 10, Matius 24 ayat 14. Kristus belum datang kembali sebelum karya anugerah diselesaikan. Hal ini menempatkan kedatangan Kristus yang kedua kali pada akhir dari zaman sekarang ini. D. Sudah dekat, tetapi tidak diketahui waktunya. Pernyataan bahwa waktu itu ada di tangan Bapa memperkuat keteguhan keyakinan yang diungkapkan Yesus bahwa setiap bagian dari misinya ada di bawah pengaturan Allah. E. Perkataan-perkataan sulit lainnya. Matius 10 ayat 23 berisi sebuah kenyataan yang merupakan bagian dari petunjuk-petunjuk mengenai misi yang diberikan kepada murid-murid. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Matius menekankan kedatangan Anak Manusia dan bukan kerajaan Allah. Kedatangan berarti penganggungan Tuhan Yesus di atas gunung, dan dengan menduga bahwa peristiwa yang akan dinyatakan kepada pribadi-pribadi tertentu saja itu akan diwujudkan di hadapan umum pada waktu parousia atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Walaupun tidak ada penjelasan yang betul-betul memuaskan untuk beberapa masalah ini, tetapi tidak ada alasan untuk meragukan bahwa Yesus sendiri yang menubuatkan dan bermaksud agar murid-muridnya tahu bahwa akan ada jangka waktu yang memisahkan parousia kedatangan Kristus yang kedua kali dengan kebangkitan umum. Dan walaupun kedatangan itu tidak diketahui, namun peristiwa itu sendiri sudah pasti akan terjadi. 2. Tulisan Yohanes. Pandangan yang bersifat horizontal yang disajikan dalam kitab-kitab sinoptik memandang karya Allah bergerak terus dan dalam sejarah menuju klimaks yang terakhir. Pandangan yang bersifat vertikal yang lebih nyata dalam Injil Yohanes memandang karya keselamatan Allah sebagai awal surgawi, namun nyata suatu dunia di atas keberadaan dunia sekarang. Apa yang diwartakannya kepada manusia adalah kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang asalnya dari surga dan bukan dari dunia. Pendekatan ini diperkuat oleh pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran yang berada diperkuat oleh pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran yang berada di balik ungkapan-ungkapan simbolis ini, artinya air, kehidupan, anggur, dan roti, bersifat rohani. Teori Dodd yang mengatakan bahwa kerajaan Allah harus dipandang hanya di dalam pelayanan Yesus dan tidak akan datang kelak seperti yang dinantikan dalam pengertian apokaliptik, telah diterima secara luas walaupun dengan perubahan-perubahan. Menurut pandangan ini, bentuk apokaliptik mengenai pengharapan akan masa depan atau masa yang akan datang merupakan sesuatu penyimpangan
dan hanya eskatologi yang telah menjadi kenyataan yang lebih bersifat rohani yang menyajikan posisi yang benar mengenai Yesus. Pernyataan yang paling jelas dalam Injil Yohanes yang berisi nubuat Yesus mengenai kedatangannya kembali terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tentu saja, ucapan ini nampaknya menurut adanya peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang untuk melengkapi pernyataan tentang kepergian Yesus. Kedatangan Kristus dianggap sebagai hal yang pasti, walaupun tidak ada perincian yang diberikan. Hal ini dianggap sebagai pengetahuan yang sudah diketahui umum. Dengan jelas, hal ini menandakan bahwa suatu kesempatan yang penting bagi orang Kristen, tetapi tidak diberikan petunjuk tentang rasa malu, rupanya hal itu dihubungkan dengan penghukuman. Kedatangan Kristus dianggap sebagai hal yang mendorong untuk hidup dalam kesucian moral. Setiap orang yang menaruh berkat pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. 3. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pernyataan ini dengan jelas dinyatakan bahwa kedatangan yang kedua kali telah ditentukan dengan cara yang sama seperti pada waktu terangkat. Hal ini meniadakan adanya penafsiran mengenai kedatangan dalam bentuk rohani pada waktu Pentakosta atau pada saat kematian orang percaya. Kisah para Rasul terlalu banyak membicarakan mengenai perkembangan sehari-hari yang terjadi di dalam jemaat daripada mencatat banyak hal mengenai pengharapan-pengharapan orang Kristen mula-mula akan masa yang akan datang. Meskipun demikian, cukup beralasan untuk percaya bahwa pada mulanya mereka menganggap kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi dalam waktu yang dekat, dan mungkin bahwa cara hidup jemaat yang mula-mula segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama telah didorong sampai tingkat tertentu oleh kepercayaan itu. Tetapi benarlah bila dikatakan bahwa yang menjadi pusat perhatian orang-orang Kristen adalah pemberitaan Injil pada masa mereka. 4. Paulus. Istilah-istilah. Istilah parousia yang dipakai secara teknis untuk menyatakan kedatangan Tuhan kembali. Paulus menggunakan istilah ini beberapa kali. Kebanyakan di dalam surat-surat kiriman kepada jemaat di Tesalonika. 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 15 ayat 23, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19, 3 ayat 13, 4 ayat 15, 5 ayat 23, dan kedua Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Dan senantiasa digunakan dalam pengertian mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kata parousia menunjukkan kedatangan atau kehadiran seseorang. Kata ini berarti kedatangan kembali. Kata yang lain yang digunakan oleh Rasul Paulus yaitu penyataan atau apokalipsis yang terjadi dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 7, 3 ayat 13. Dan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7 menyatakan istilah ini mengandung pengertian yang lebih bersifat teologis daripada istilah yang pertama, karena di dalam istilah itu terkandung pengertian tersingkapnya beberapa kebenaran surgawi yang sampai saat ini masih tersembunyi. Istilah yang sama dalam bentuk kata kerja digunakan terhadap manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan seterusnya. Istilah yang searti epifania atau perwujudan yang mulia digunakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 1 dan Titus 2 ayat 13 mengenai Kristus yang menyatakan dirinya. Kata yang ketiga ialah hari itu yang sudah dikenal dalam perjanjian lama dalam ungkapan hari Tuhan. Tetapi Paulus menerapkannya juga untuk hari Kristus dan tidak membedakan kedua penggunaan itu. Memang diakui dalam beberapa ayat terjadi keraguan pada waktu ungkapan pertama digunakan apakah yang dimaksudkan adalah Yesus atau bukan.
Tesalonika pasal 5 ayat 2, 2 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi dalam kebanyakan penggunaan, ungkapan ini tidak diragukan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan Kristus. B. Masa yang sudah dekat. Paulus diharapkan untuk berpikir bahwa ia tidak akan masih tetap hidup pada masa atau pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal itu tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu kesalahan yang harus diubah atau diperbaiki. Peristiwa itu lebih penting daripada persoalan mengenai terjadinya. Memang hal ini menimbulkan masalah mengingat bahwa telah berlalu berabad-abad lamanya. Tetapi persoalan menjadi makin kecil jika diakui bahwa bagi orang-orang Kristen hal itu selalu dianggap hampir saja tiba. Perikop-perikop lain juga menunjukkan bahwa peristiwa ini sudah dekat. Pertama Korintus pasal 7 ayat 26 yang berbicara mengenai waktu darurat sekarang atau enestosa ananke, nampaknya menggambarkan saat terjadinya penganiayaan yang berat, walaupun hal itu tidak dikatakan secara khusus bahwa penganiayaan itu akan terjadi pada akhir zaman. C. Tanda-tanda yang mendahului. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan seterusnya, tanda-tanda yang disebutkan di situ menyertai kedatangan Kristus yang menyertai ini mempunyai bentuk apokaliptis yang jelas, suara yang keras, seruan penghulu malaikat, bunyi-bunyi sangkakala dan awan-awan. Paulus tentunya memaksudkan sesuatu yang berada zamannya tersendiri, tetapi yang akan ada kelak dalam bentuk yang lebih kuat. Terdapat tiga pandangan utama mengenai panahan itu. Yang pertama, ia disamakan dengan Roh Kudus karena aktivitas-aktivitas juga termasuk melawan pengaruh-pengaruh yang jahat. Yang kedua, pendapat yang lain mengatakan bahwa panahan pada masa sekarang ini ialah pemberitaan Injil akan merupakan tanda dimulainya akhir zaman. Yang ketiga, pandangan yang dipegang secara luas ialah bahwa yang dimaksud adalah pengaruh dari pemerintah kekaisaran Roma untuk menahan kelompok-kelompok yang berperang, yang disimpulkan bahwa dalam dirinya kaisar. Di antara tanda-tanda yang disebutkannya, Paulus menyebutkan juga Israel, khususnya dalam Roma pasal 11. Dalam salah satu perikop, Roma pasal 11 ayat 25 dan seterusnya, dia memandang ke depan pada apa yang disebut masuknya jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain yang merupakan batu loncatan yang menentukan keselamatan bagi bangsa Israel. Roma pasal 11 ayat 26. Dan keselamatan beberapa orang Israel, Roma 11 ayat 14, sebagai akibat dari rasa cemburu yang dibangkitkan dalam diri mereka karena pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Banyak perdebatan berkisar pada arti kata seluruh yang digunakan oleh Paulus. Beberapa orang mengertinya dengan pengertian yang luas, sementara orang-orang lain menganggap bahwa kata oleh Paulus tidak begitu jelas, tetapi sekurang-kurangnya cukup jelas bahwa ia percaya akan tanggapan secara massal di antara orang-orang Israel yang dibandingkan dengan beberapa orang saja. Ia telah bertobat dan menerima Kristus sebagai hasil dari pemberitaannya. D. Paulus konsisten dalam pengajarannya tentang parousia. Orang yang terpopuler pada pandangan yang menganggap eskatologi Paulus berkembang adalah Dodd. Ia berpendapat bahwa sebelum terjadi kemelut dengan jemaat di Korintus, Paulus secara teguh mempertahankan ajaran yang tegas. Tetapi tantangannya dengan orang-orang Korintus ini merupakan suatu pengalaman yang memalukan, sehingga ia memperlunak pendekatannya dengan surat-surat berikut. Dalam surat Filipi yang oleh Dodd dimasukkan dalam kelompok-kelompok surat yang berikutnya. Berbeda, terdapat beberapa keterangan mengenai kedatangan Kristus yang menunjukkan bahwa Paulus masih mengharapkan kedatangan itu. Dalam Filipi pasal 3:20 adalah yang paling khusus dari situ, yaitu sorga. Juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Juga dalam Filipi 4 ayat 5, Paulus membuat pernyataan Tuhan sudah dekat. Filipi pasal 1 ayat 6, memandang ke depan dari penyelesaian pekerjaan, yaitu pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 10, 2 ayat 16. Lagi pula pernyataan seperti Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan, mengingatkan pada beberapa pernyataan yang terdapat dalam 1 dan 2 Tesalonika. Yang kelima, surat-surat lain. Penulis dan para pembaca surat Ibrani berada pada zaman akhir. Ibrani pasal 1 ayat 1, yaitu pada akhir zaman Allah berbicara kepada manusia, karena hal itu zaman akhir sudah mulai berlangsung. Lagi pula isi surat ini berpusat pada kenyataan-kenyataan surga yang dianggap lebih tinggi daripada bentuk-bentuk gambarannya yang ada di bumi. Dalam surat-surat Yakobus terdapat keterangan yang singkat mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Yakobus pasal 5 ayat 7-8. Surat 1 Petrus seperti surat Ibrani sangat dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat eskatologis. Itu menonjol kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus ayat 4. 1 Petrus 4 ayat 7. Surat 2 Petrus dan Yudas lebih banyak mengemukakan mengenai penghakiman yang akan datang dan keadaan akhir daripada mengenai parousia. 6. Kitab Wahyu. Pusat pandangan kitab ini ajaran-ajaran mengenai masa yang akan datang, walaupun tidak seluruhnya demikian, seperti yang terlihat dalam pesan-pesan yang ditunjukkan kepada jemaat-jemaat. Kitab ini membawakan amanah pada keadaan abad pertama dan juga sekaligus merupakan penglihatan mengenai akhir zaman. B. Kehidupan sesudah mati. Kitab-kitab Injil Sinoptik. A. Kebangkitan tubuh. Gagasan mengenai kekekalan jiwa yang tidak sama dengan gagasan mengenai kebangkitan tubuh merupakan suatu gagasan Yunani yang terdapat misalnya dalam karya Plato. Akarnya ialah kepercayaan bahwa tubuh yang merupakan materi bersifat jahat, karena itu harus mati, padahal jiwa dari setiap orang bersifat kekal. B. Keberadaan sementara. Keberadaan sementara adalah istilah yang digunakan untuk keadaan orang percaya antara kematian dan kebangkitannya pada hari terakhir. Dalam ucapan yang pertama, Yesus berkata, Kapernaum akan diturunkan sampai ke dunia yang orang mati. Artinya dihancurkan secara total. Dalam ucapan kedua, ia berkata bahwa jemaat tidak akan dikuasai oleh alam maut, suatu gambaran dari perlawanan manusia. Sebutan dunia orang mati yang ketiga terdapat dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus orang miskin. Lukas pasal 16 ayat 19-31 yang menggambarkan suatu tempat bagi orang mati yang dikisahkan oleh jurang yang tak terseberangi. C. Sikap terhadap kematian. Kadang-kadang dalam kitab Injil Sinoptik disebutkan tentang yang mati. Perkataan itu biasanya dalam bentuk jamak yang menunjukkan bahwa dalam pemikiran Yahudi tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari kematian. Walaupun kematian datang kepada setiap orang secara pribadi, gambaran kematian akibat kekerasan ditunjukkan dalam beberapa perumpamaan dalam Matius pasal 21 ayat 39, 22 ayat 6. Dan Yesus menyesali pembunuhan nabi-nabi dalam Matius pasal 22 ayat 37. Lalu menubuatkan bahwa beberapa orang dari murid-muridnya akan dibunuh dalam Matius 24 ayat 9, Lukas pasal 21 ayat 16. Bila kita memikirkan sikap Yesus terhadap kematian itu, maka kita melihat bahwa ia tidak mendukung pandangan bahwa penderitaan dan kematian merupakan bukti bahwa orang telah berbuat dosa-dosa khusus. Seperti misalnya contoh-contoh yang disebutkan dalam Lukas pasal 13 ayat 1-5. Ia tidak mengajarkan bahwa kematian mencemarkan, sekalipun menurut hukum Musa, kematian dianggap mencemarkan sampai pada tingkat bahwa seseorang yang menyentuh tubuh orang mati akan tercemar. Kuburan yang dilabur putih, Matius
23 ayat 27 memang mengerikan akan kematian. Pada pihak Yesus akan menunjukkan kemanusiaannya yang sejati karena semua orang harus mati dan kebanyakan orang takut dengan kematian. Kita harus menitik beratkan kesabaran Yesus akan arti kematiannya yang begitu besar, suatu kesadaran yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang lain. 2. Tulisan-tulisan Yohanes, kebangkitan tubuh. Ada 2 perikop utama dalam Injil Yohanes yang berhubungan dengan tema ini. Yang pertama ialah Yohanes pasal 11 ayat 21 sampai 26 yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Sedangkan dalam perikop yang kedua yaitu Yohanes pasal 2 ayat 25 sampai 29 kebangkitan dihubungkan secara erat dengan penghakiman. B. Keadaan sementara. Beberapa orang menafsirkan Yohanes pasal 14 ayat 2, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, sebagai pernyataan tentang suatu tempat yang mungkin sama dengan keberadaan sementara, tetapi tekanan akan pengharapan di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, mengandung arti bahwa orang-orang benar akan segera masuk di dalam hadirat Bapa, bukan ke dalam suatu tempat keberadaan sementara. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 24, Yesus berdoa supaya mereka yang telah Bapa berikan kepadanya dapat berada bersama-sama dengannya di tempat yang ia berada. C. Sikap terhadap kematian. Dalam Injil Yohanes terdapat beberapa ucapan mengenai kematian. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 51. Tidaklah mengherankan bahwa orang-orang Yahudi yang berpendapat Yesus kerasukan setan menganggap bahwa ucapan ini memperkuat pendapat mereka. Ayat 52. Menurut mereka, Yesus mengemukakan suatu cara menghadirkan kematian jasmani. Mereka menjawab bahwa Abraham dan nabi-nabi pun telah mati. Dalam jawaban, Yesus tidak menguraikan masalah ini, tetapi dari penjelasan selanjutnya, Yesus jelas bahwa ia tidak berbicara tentang kematian jasmani. Dalam perikop tentang Lazarus ada 2 pernyataan yang berhubungan dengan pokok pembahasan kita. Pernyataan pertama yaitu Yohanes 11 ayat 4, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan mematikan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Pernyataan yang kedua terdapat dalam Yohanes 11 ayat 11, Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-murid menganggap bahwa Yesus berkata tentang tidur dalam artian harfiah. Lalu ia segera menjelaskan kepada mereka bahwa Lazarus sudah mati. Yesus sekali lagi menggunakan kata tidur dalam pengertian mati, seperti tercatat dalam beberapa Injil sinoptik. Misalnya dalam peristiwa anak Yairus, keadaan Lazarus dan anak perempuan Yairus itu bukanlah suatu keadaan yang tidak sadar, tetapi suatu keadaan kematian yang tak dapat dihindarkan oleh manusia. Lazarus maupun anak perempuan Yairus tidak meninggalkan catatan tentang pengalaman tentang kematian yang mereka lalui. Yohanes tidak menceritakan kisah di Taman Getsemani, tetapi ucapan yang mirip dengan ucapan Yesus di taman itu terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Sekali lagi Yesus tidak mengungkapkan rasa takut akan kematian. Memang ini ia memikirkan penderitaannya, sebagaimana diperlihatkan dalam Yohanes pasal 12 ayat 32. Tetapi yang paling penting ialah saat itu. Yang menyebabkan keharuan bukanlah kematian itu sendiri, tetapi sifat yang dan maksud dari kematian itu. 3. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul tidak menjelaskan tema kematian. Kitab ini menceritakan kematian beberapa orang. Kadang kematian nampaknya terlihat sebagai penghukuman ilahi atas Herodes dan kesombongannya. Dalam Kisah para Rasul 12 ayat 23, Ananias dan Safira karena ketidakjujuran mereka dalam Kisah para Rasul 5 ayat 1 sampai 11
Mengenai peristiwa ini, Lukas hanya berkata bahwa sangat ketakutanlah seluruh jemaat, dan 2 orang mati yang dibangkitkan pula, yaitu Dorcas dan Petrus, pada Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dan seterusnya, dan Eutychus oleh Paulus, Kisah Para Rasul 20 ayat 9. 4. Paulus. A. Kebangkitan tubuh. Kristus digambarkan sebagai roh yang memberi hidup, tetapi ini tidak berarti bahwa ia tidak mempunyai suatu bentuk tubuh. Hal ini penting, karena jika Kristus mempunyai kuasa untuk memberi hidup, maka ia dapat diharapkan untuk memberi hidup yang sama dengan hidup yang dimilikinya sendiri. Sebagai Adam yang akhir, Kristus memiliki semua orang yang menerima kepenuhan roh, sama seperti Adam mewakili semua orang yang bersifat jasmani. B. Keadaan sementara. 1. Orang-orang percaya sedang menunggu kebangkitan sebagai roh-roh yang tidak mempunyai tubuh. Lalu pada saat itu mereka akan menerima tubuh-tubuh yang mulia dan kekal. 2. Orang-orang percaya dalam keadaan sementara mempunyai tubuh, sementara yang akan datang digantikan oleh tubuh kebangkitan yang mulia pada saat yang akan datang. 3. Kebangkitan orang-orang yang tidak percaya terjadi hanya pada saat kebangkitan Tuhan. Yang terakhir, semua orang mati tetap tidak sadar sampai saat kebangkitan. Pada saat itu mereka akan dibangkitkan dan menerima tubuh yang mulia. C. Sikap terhadap kematian. Paulus menganggap bahwa kematian merupakan disiplin yang sejajar dengan apa yang menimpa Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5. Paulus sering menggunakan kata maut dalam pengertian rohani sebagai penghukuman Allah atas dosa dalam Efesus 2 ayat 1 dan Kolose pasal 2 ayat 13. 5. Bagian-bagian lain dari Kitab Perjanjian Baru. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 disebutkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ibrani pasal 22 ayat 22 melukiskan suatu pemandangan surgawi namun mencakup orang-orang yang menyembah Allah di dunia. 6. Catatan-catatan mengenai pengangkatan. Fungsi dari pengangkatan ada 2, yaitu 1. Untuk mempersatukan orang-orang yang masih hidup dengan Tuhan yang akan datang. 2. Untuk mengubah keadaan mereka menjadi sama seperti keadaan orang-orang yang telah dibangkitkan. Pengangkatan merupakan bagian yang mutlak perlu dalam kedatangan Tuhan. Tetapi tidak ada petunjuk mengenai keadaan orang-orang percaya yang diangkat itu, suatu petunjuk mengenai waktunya. C. Penghakiman. 1. Injil-injil sinoptik. Hanya Matius saja yang mencatat menggunakan istilah hari penghakiman. Dalam Matius 10 ayat 15, 11 ayat 22 sampai 24 tentang penghukuman pada Sodom. 12 ayat 36. Lalu Lukas pasal 10 ayat 14, 11 ayat 31 dan 32 dicatat pernyataan yang sama tetapi dengan menggunakan kata penghakiman saja. Beberapa orang berpendapat bahwa penghakiman terjadi pada saat kematian, karena itu mereka tidak menerima ajaran bahwa ada penghukuman terakhir. Pandangan bahwa penghakiman merupakan proses yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan ini juga tidak dapat diterima, karena pandangan itu mengurangi pentingnya kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi penghakiman. 2. Tulisan-tulisan Yohanes. Yohanes lebih memusatkan perhatiannya pada masa sekarang daripada masa yang akan datang. Tinggal bersama Kristus sekarang berarti menikmati hidup yang kekal. Tetapi ada satu penjelasan mengenai hari penghakiman di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Dalam hal inilah kisah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. 3. Kisah Para Rasul. Penghakiman itu akan dilaksanakan bukan melalui suatu proses yang kesinambungan, melainkan pada suatu hari yang akan datang. 4. Paulus. Bagi Paulus, penghakiman merupakan aspek yang penting dalam pengajarannya tentang parousia dan penyempurnaan zaman. Bagi dia, penghakiman merupakan fungsi utama dari parousia itu. A. Sifat-sifat penghakiman. 1. Kata murka atau orge. Apabila diterapkan
pada Allah mengandung gagasan penghakiman. Murka Allah merupakan pengungkapan dari pertentangan ilahi terhadap dosa yang diungkapkan secara khusus pada hari penghakiman terhadap mereka yang dengan sengaja menolak kebaikan Allah dalam Roma pasal 2 ayat 5. Dua kelompok-kelompok atau kata-kata berikut adalah kata-kata krinein, dan kata-kata yang berasal dari krima atau katarein krisis, yang berarti penghakiman atau penghukuman. Tiga kelompok kata dikasiois atau dikaio, keadilan dan pembenaran. Banyak berhubungan dengan tema penghakiman karena kata-kata itu merupakan jaminan akan keadilan yang mutlak. Kata-kata apoliai berarti pembinasaan. Kata-kata serupa yang digunakan pada beberapa peristiwa ialah olestros dan yang diterjemahkan binasa atau pembinasaan dalam pertama Korintus pasal 5 ayat 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3, 2 Tesalonika 1 ayat 9, atau keruntuhan 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Pengajaran Paulus mengenai penghakiman. Yang pertama, Paulus menegaskan adanya proses yang berkesinambungan dari penghakiman dan juga adanya hari penghakiman yang terakhir. Dua, ia berbicara mengenai takhta pengadilan Kristus dan juga mengenai takhta pengadilan Allah. Yang ketiga, ia mengakui bahwa orang-orang yang tidak menerima anugerah Allah dalam Kristus patut mendapat penghukuman. Berikut, ia menganggap tidak perlu dibuktikan lagi bahwa penghakiman yang dilaksanakan oleh Allah pastilah adil karena sifat Allah yang benar. Yang berikut, Allah tidak takut untuk berbicara mengenai murka Allah dan penghakimannya yang keras, dan ia tidak melihat adanya pertentangan murka ini dengan kebenaran ilahi atau apapun dengan kasih ilahi. Yang terakhir, Paulus tidak membatasi pandangannya mengenai penghakiman itu pada orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya saja, tetapi juga mencakup orang-orang percaya. B. Penghakiman mencakup seluruh dunia. 1. Allah akan memberikan upah berdasarkan apa yang telah dilakukan dalam kehidupan ini. 2. Upah itu sebagian diterima di sini, tetapi sebagian besar diterima di surga. 3. Upah terakhir akan diberikan kepada hari penghakiman. Yang berikut, upah itu bersifat rohani seperti mahkota kebenaran, tetapi selain itu ciri-cirinya tidak ditetapkan. Dan yang terakhir, keselamatan itu sendiri tidak termasuk dalam kategori upah. D. Surga dan neraka. 1. Surga. A. Kitab-kitab Injil Sinoptik. Yesus berbicara mengenai sukacita malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat dalam Lukas pasal 15 ayat 7. Hal ini menunjukkan malaikat itu merasakan keprihatinan Allah dan menikmati kesukaannya dalam kegiatan keselamatan manusia. Beberapa ayat menyebutkan tentang kehidupan kekal, tetapi tema ini lebih ditekankan oleh Injil Yohanes dibandingkan Matius pasal 19 ayat 16, Markus 10 ayat 17, dan Lukas pasal 18 ayat 18, Lukas pasal 10 ayat 25, dan Markus 10 ayat 30. Hal ini menimbulkan masalah mengenai arti secara tepatnya dari istilah kekal dalam konteks ini. B. Tulisan-tulisan Yohanes. Tafsiran rohani mengatakan bahwa persediaan yang cukup diadakan di surga bagi para pengikut Yesus. Dalam pemikiran Yesus, nampaknya gagasan utama mengenai surga ialah tempat tinggal kekal bagi orang percaya. C. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul berpusat pada pengaruh penglihatan itu dalam dunia. D. Paulus. Paulus memusatkan perhatian pada kedudukan orang percaya di surga, namun ia juga mengatakan sedikit tentang malaikat dan kegiatannya. Paulus menekankan mutu kehidupan orang percaya, hidup kekal itu bersifat nyata karena tidak dapat dirusak. E. Surat Ibrani. Takhta surgawi melambangkan kedaulatan Allah yang menimbulkan perasaan takut pada diri manusia.
dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Imam besar kita ditinggikan pada tempat yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ibrani 7 ayat 26, yaitu penggunaan yang setinggi mungkin. F. Surat-surat Yakobus dan Petrus. Yakobus ditujukan pada masalah kehidupan secara praktis, karena itu suratnya tidak menambahkan pengertian mengenai keadaan surga. Surga dan tempat tinggal Roh Kudus. Pertama Petrus pasal 1 ayat 1-12, dan tempat kekudusan Kristus yang bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 22. Dalam surat 2 Petrus, pandangan tentang masa depan berpusat pada keadaan terakhir langit dan bumi, kehancurannya oleh api serta langit dan bumi yang baru. 2 Petrus pasal 3 ayat 5 dan seterusnya 10, 12 dan 13. G. Kitab Wahyu. Wahyu mencatat penggabungan zaman ini dengan penyempurnaan dan penggambaran keadaan kekal. Beberapa hal terkhusus dapat diperhatikan: penglihatan mengenai surga, penggambaran mengenai Allah dan anak domba yang ditinggikan, pemandangan penyembahan di surga, perkawinan anak domba, dan Yerusalem yang baru. 2. Neraka. A. Kitab-kitab Injil Sinoptik. Ada beberapa ungkapan Yesus yang menarik perhatian pada soal neraka. Ungkapan Gehenna terdapat beberapa kali dalam Injil Matius. Dalam Matius pasal 5 ayat 22, 29, 30, 10 ayat 28, 18 ayat 9, 23 ayat 15, 23 ayat 33. 3 kali dalam Injil Markus 9 ayat 43, 45, 47. Dan 1 kali dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 5. Kata Hades juga ditemukan dalam arti tempat penghukuman dalam Matius pasal 11 ayat 23, 16 ayat 18, dan Lukas pasal 10 ayat 15, 16 ayat 23. Neraka adalah kenyataan yang mengerikan. Neraka dianggap sebagai keadaan penghukuman yang terus-menerus. B. Tulisan-tulisan Yohanes. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, penghukuman bagi orang tidak percaya disebut, tetapi tidak menerangkan lebih lanjut. Yang terakhir, kesimpulan. Eskatologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang akhirat dan hari kiamat. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan disertai dengan bermacam-macam peristiwa. Eskatologi seperti kebangkitan, pengangkatan, penghakiman, dan disusul oleh masuknya atau lebih tepat ditibanya keadaan sesudah yang bersifat kekal. Sekian dan salam, terima kasih.